Hai teman-teman, hari ini kelompok kita mau jelasin tentang akta kuasa untuk memasang hipotek kapal. Menurut pasal 1162 BW, hipotek adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tak bergerak, yang bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari benda tersebut. Salah satu objek hipotek yaitu berupa kapal laut yang berukuran 20 meter kubik ke atas, sebagaimana disebutkan dalam pasal 314 ayat 1 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Sedangkan pengertian dari kapal laut itu sendiri diatur dalam pasal 310 KUHD, yaitu kapal laut adalah semua kapal yang dipergunakan untuk pelayaran di laut atau diperuntukkan bagi itu. Syarat-syarat kapal laut yang dapat dibebankan hipotek yaitu 1. Hak kebendaan. Maksudnya, kapal tersebut sudah ada dan terdaftar sehingga haknya sudah lahir. Kapal-kapal yang masih dalam proses pembangunannya dan belum memiliki grose akta pendaftaran, kapalnya belum dapat dibebani dengan hipotek. Pasal 1175 BW. Objeknya adalah kapal yang beratnya sama dengan atau di atas 20 meter kubik. Sedangkan untuk kapal yang beratnya di bawah 20 meter kubik dibebankan dengan jaminan fidusia. Pasal 1167 BW. Yang ketiga, kapal tersebut harus yang dibukukan atau didaftarkan di Indonesia, yaitu pada kantor pelabuhan setempat. 4. Pemberian jaminan berupa hipotek atas kapal tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan pejabat umum yang berwenang. Akta hipotek kapal dibuat oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal atau kemudian akan kita sebut dengan syah bandar yang berada di kantor pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal, di mana kapal tersebut terdaftar. Sedangkan notaris berperan dalam membuat akta kuasa untuk memasang hipotek kapal atau SKMH. 5. Menjamin tagihan hutang. Dalam pemberian hipotek pada kapal, harus ada hutang yang dijamin dengan pembebanan hipotek tersebut. Yang dicantumkan dalam akta hipotek adalah A. Identitas kapal, B. Besarnya hutang, dan jangan lupa cantumkan juga yaitu C. Nilai penjaminan. Nah, sekarang kita mau masuk ke akta kuasa untuk memasang hipotek kapal. Komposisinya, yang pertama, judulnya adalah Akta Kuasa untuk Memasang Hipotek Kapal. Dilanjutkan dengan nomor akta, lalu awal akta. Awal akta sama seperti akta pada umumnya, yang mencantumkan hari, tanggal, pukul, nama dan tempat kedudukan notaris. Masuk ke bagian komparisi, terdiri dari dua pihak, yaitu pihak pertama selaku debitur atau pemberi kuasa, dan pihak kedua selaku kreditur yang akan menerima kuasa. Kemudian premis. Premis berisi tentang pemberi kuasa, bertindak sesuai dengan kedudukannya tersebut di atas, dan menjelaskan bahwa SKMH ini merupakan perjanjian tambahan atau aksesorir yang mengikuti perjanjian pokok, berupa perjanjian kredit di bawah tangan yang telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Dengan adanya perjanjian ini, debitur memberikan suatu kuasa dan kewenangan yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak penggantian kepada kreditur. Nah, ini intinya, isi akta. Diingat baik-baik ya teman-teman. Di dalam pembuatan akta SKMH harus berisikan keterangan nilai jaminan, yang mana nilai tersebut mengikuti perjanjian pokok. Keterangan objek hipotek atas kapal berisikan identitas kapal. Yang kedua, pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menerima pemasangan hipotek dengan perjanjian. SKMH ini berisi beberapa kuasa yang terdiri dari kuasa untuk menghadap, memperlihatkan, dan menyerahkan surat-surat yang diminta, memberikan keterangan penandatanganan akta, dan surat-surat lain kepada pihak yang berwenang termasuk akta-akta di hadapan syah bandar memilih domisili, memberikan pernyataan tentang kebenaran pemilikan kapal, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan, dan beban apapun. Mendaftarkan hipotek atas kapal, menyetujui janji-janji yang akan disebut dalam akta ini, dan kuasa untuk melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan kuasa ini.
Akta ini berisi janji-janji meliputi 1. Beding van eigenmachtige verkoop. Atau janji untuk menjual atas kemauan sendiri. Berisi suatu janji di mana pemegang hipotek pertama diberi kekuasaan untuk melakukan penjualan di muka umum atas barang yang dijadikan objek jaminan tanpa harus melalui perantara peradilan, bila mana penerima kredit atau debitur tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit. 2. Huurbeding. Atau disebut janji sewa. Berisi mengenai janji yang menyatakan bahwa pemilik barang yang dijaminkan harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada kreditor jika akan menyewakan barang jaminan kepada pihak lain. 3. Assurantiebeding. Atau janji asuransi. Berisi mengenai kreditor yang nantinya akan menerima uang dari hasil pembayaran klaim asuransi yang kemudian untuk diperhitungkan dengan hutang debitur kepada kreditor jika terjadi resiko kerugian terhadap kapal laut yang dibebani hipotek, dan pembayaran premi asuransinya tetap menjadi beban penerima kredit atau debitur. 4. Beding van niet-zuivering. Atau janji untuk tidak dibersihkan. Berisi mengenai pemberian perlindungan kepada pemegang hipotek untuk tidak melakukan pencoretan hipotek atas barang jaminan kredit yang telah dibebani hipotek, yaitu dalam hal kapal dijual secara sukarela dengan harga di bawah nilai hipotek, sedangkan pinjaman belum sepenuhnya terlunasi dengan harga kapal tersebut di atas. 5. Janji pengosongan. Janji pengosongan ini berisi ketentuan bahwa pemilik kapal dengan biaya sendiri akan mengosongkan kapal yang dijaminkan tersebut jika kreditor memandang perlu untuk menjual kapal tersebut dalam rangka penyelesaian kredit. Yang keenam, janji hipotek berlanjut. Merupakan janji yang berisi bahwa hipotek berlaku atas hutang yang timbul karena perjanjian kredit yang sudah ada beserta perubahan dan atau perpanjangannya maupun hutang yang timbul karena perjanjian kredit yang dibuat kemudian. 7. Klausula tentang penyimpanan grosse akta pendaftaran kapal laut asli. Janji ini berisi pernyataan bahwa pemberi hipotek menerima kuasa dengan hak substitusi pada kreditor untuk menerima dan menyimpan asli grosse tersebut setelah dilakukan pencatatan dalam daftar hipotek pada daftar induk pendaftaran kapal sampai kredit yang dijamin dengan hipotek tersebut dinyatakan lunas oleh bank atau bila sudah tidak dijadikan kembali sebagai jaminan kredit. 8. Klausula perlekatan. Klausula ini berisi pernyataan bahwa hipotek itu meliputi kapal dengan segala peralatannya, yaitu navigasi, elektronik, dan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ditempatkan atau diletakkan yang menurut sifat dan peruntukannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kapal tersebut. 9. Janji tidak mengubah bentuk. Janji ini berisi mengenai pernyataan bahwa jika pemberi hipotek akan mengubah tatan susunan objek hipotek yang meliputi keseluruhan objek seperti tambahan susunan kabin dan lain-lain yang diharuskan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima hipotek. Selanjutnya, hal yang juga harus ada di dalam isi akta SKMH, yaitu biaya-biaya dalam akta ini akan dibayar sepenuhnya oleh debitur atau yang memberi kuasa. Kemudian, kediaman hukum atau domisili hukum dan jaminan mengenai kebenaran identitas para penghadap. Akhirnya, sampai pada akhir akta. Sama seperti akhir akta pada umumnya, yang memuat identitas para saksi, kemudian uraian pembacaan dan penandatanganan akta, dan cantumin juga ya kalau ada renvoy di akta tersebut. Demikian penjelasan mengenai akta kuasa untuk memasang hipotek kapal. Semoga semua informasi yang disampaikan oleh kelompok kami bermanfaat untuk teman-teman semua. See ya!